Oke, halo everyone. Hi, I'm Anissa. Kita kembali lagi dengan pembahasan soal-soal BUMN ya, yang setelah ini akan tes BUMN. Yuk, kita belajar sama-sama. Oke, langsung aja kita akan bahas soal structure 1 sampai nomor 5. Nomor 1, the giant ragweed or buffalo weed grows bla bla bla. Oke, di sini sudah ada subjek atau the giant ragweed. Nah, kemudian sudah ada verb yaitu grows, artinya tumbuh. Dan kalau dalam struktur kalimat sederhana bahasa Inggris, struktur kalimatnya itu adalah subjek, verb, dan objek. Karena di sini sudah ada subjek, verb, maka kita tinggal menambahkan objek yang bisa berupa kata benda atau complement. Complement ini nanti bisa kata adverb atau keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan yang lain. Nah, dari pilihan A, B, C, D, yang paling memungkinkan adalah pilihan yang C ya, karena itu artinya up to 18 feet high. Artinya adalah mencapai ketinggian 18 kaki. So, the answer adalah yang C. Oke. Kita beralih ke nomor 2. Neptune is bla 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 any planet except Pluto. Di sini kita masuk materi komparatif karena yang dibandingkan adalah Neptune dan Pluto. Ada dua. Kalau rumusnya dari komparatif itu adalah adjektif atau kata sifat plus ya, kemudian ditambahi than. Kalau kata sifatnya satu suku kata. Kalau dua suku kata biasanya dia ditambahin more plus adjektif plus than. Nah, satu suku kata tuh contohnya apa sih? Misalnya long, longer, high, higher. Nah, di sini adjektifnya adalah kata far. Maka harusnya adalah farther. Jadi opsi A dan B kita coret. Nah, karena tadi rumusnya adalah adjective plus plus than, maka yang paling benar adalah yang D. Oke. Nomor 3. Since prehistoric times, artists have arranged paint on surfaces in ways bla 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 their ideas about people and the world. Nah, ternyata di sini kita identifikasi lagi subjek, verb, dan objeknya. Subjeknya ada artis. Oh ya, since prehistoric times ini bukan subjek, ini adalah complement ya, keterangan, adverb. Jadi kita tinggalkan dulu. Kita fokus ke subjek. Subjeknya adalah artis, kemudian verbnya adalah have arranged, objeknya adalah paint on surfaces. Nah, setelah objek ini ternyata ada kata in ways. In ways ini perluasan kata. Apa yang diperluas yaitu kata surfaces, paint on surfaces. Paint on surfaces ini adalah noun atau noun phrase ya, kumpulan dari kata benda. Nah, kalau misalnya untuk memperluas kumpulan dari kata benda, ini kita bisa menggunakan which atau that. Kalau ada kata which dan that, itu artinya diikuti dengan verb 1 ya. Verb 1. Kita lihat di sini paint on surfaces. Nah, berarti yang ada verb satunya adalah, jangan lupa which atau that-nya. Nah, yang ada which atau that-nya adalah opsi C dan D. Kalau opsi C itu ada which benar, tapi expressing. So, karena expressing itu bukan verb 1, jadi kita coret. Maka pilihan yang paling benar adalah yang D, that express. Oke, soal berikutnya. Except for certain microorganisms, bla bla bla, need oxygen to survive. Well, except for certain microorganisms ini masuk keterangan juga, jadi kita abaikan sementara. Nah, mari kita identifikasi subjek, verb, object. Di sini sudah ada kata need, verbnya, oxygen, objeknya. Oke, berarti yang hilang adalah subjek. Nah, gimana kita tahu subjeknya yang benar? Kita lacak verbnya. Kalau verbnya ini verbnya jamak, otomatis butuh subjek yang jamak. Dari opsi A, B, C, D, yang C sama D salah, karena yang bisa jadi subjek itu adalah noun atau kata benda, atau noun phrase ya, kumpulan kata benda. Jadi tidak boleh ada are, is, atau bentuk-bentuk to be atau verb yang lain. Nah, dan tidak boleh ada of yang lain ini juga. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang B. Yang B gini aja. Nah, oke. Terakhir ya,
Terakhir, dubbing is used in filmmaking bla 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 a new soundtrack to a motion picture. Well, di sini subjeknya adalah dubbing, verbnya adalah is used in filmmaking. Nah, berikutnya bla 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 a new soundtrack. Kalau a new soundtrack ini sudah termasuk objek, maka kan sebenarnya di sini nggak ada yang kurang nih. Tapi di opsi A, B, C, D ini ada add, adding, add di sini verb. Oh, berarti ini menggabungkan dua verb ya, atau dua kata kerja. Gimana untuk menggabung dua kata kerja ini? Di antara verb 1 dan verb 2 biasanya diberi kata to. Nah, di sini yang ada kata to-nya adalah B dan D. Oke, kalau misalnya yang D, I don't think so, karena di situ ada while di sini kalimatnya kata-katanya nggak signifikan atau nggak penting, jadi jawaban yang paling benar adalah opsi B ya. Jadi dubbing is used in filmmaking to add a new soundtrack to motion picture. Okay, I think it's enough for today. Thank you for listening. Have a good luck on your BUMN test. Thank you.